Hai guys, tahu nggak? Buat sebagian orang, service itu kayaknya gampang banget. Buat mereka, yang namanya pelayanan itu kan cuma jawab pertanyaan, pakai senyum, abis gitu selesai. Tapi wait a minute, gimana kalau gap antara si service provider sama si service receiver-nya itu terlalu lebar? Yang ada bakalan jadi kayak nightmare. Bayangin ya, kamu itu lagi ngelayanin customer yang ekspektasinya itu serumit hubungan kamu dengan pacar, selingkuhan, dan mantan. Tapi kamu nggak paham konteksnya. Yang ada adalah frustrasi, komplain, bahkan kehilangan pelanggan. Jadi di video singkat ini kita akan ngomongin gimana cara ngatasinnya. Jangan lewatin karena ini bisa nyelamatin karir dan bisnis kamu. Oke, dulu itu kan customer service cuma apa? Face to face sama telepon. Tapi sekarang udah canggih. Ada WhatsApp, ada chat, ada live, ada sosmed. Semuanya harus cepat dan tepat. Survei dari Forbes bilang bahwa 70% customer itu bakalan pindah ke kompetitor kalau service kita buruk. Tapi kenapa ya gap antara service provider sama receiver ini selalu jadi biang keroknya? Nah, gap ini bisa terjadi karena ada perbedaan budaya, bahasa, skill, dan juga teknologi. Bayangin ya, kamu itu lagi ngelayanin kaum milenial yang pengen jawaban instan via app. Tapi kamu sebagai service provider masih pakai teknologi yang jadul. Atau kamu lagi ngelayanin orang asing yang tuntutannya itu pengen yang detail dan sebagainya. Tapi kamu attitude-nya kelihatan kayak terlalu santai. Balik lagi, ini akan bikin kamunya juga frustrasi, customer-nya juga akan menjadi marah. Akhirnya bisnis rugi. Contoh nih ya guys, misalnya kita itu online shop di Jakarta. Ada customer yang order barang. Terus pengirimannya tuh telat karena di Jakarta ada banjir. Kita sebagai provider kan ngejelasinnya, sorry ya, produk telat karena di sini lagi banjir. Customer itu nggak paham sama konteks banjir di Jakarta. Yang ada dia akan tetap bilang, gimana sih nggak profesional banget? Gap budaya dan ekspektasi akan bikin semuanya menjadi rumit. Belum lagi contoh lain di sebuah bank misalnya ya. Lansia itu pengennya layanan tatap muka. Tapi kita sebagai bank ngedorong untuk penggunaan aplikasi digital. Yang ada apa? Kita frustrasi, capek ngejelasin, dan loyalitas hilang. Jelas ya tantangannya bahwa gap itu bisa bikin miscommunication. Kita sebagai service provider jadi nggak ngerti pain point-nya customer. Nah ini tuh cuma bisa diatasi dengan cara kitanya harus balik lagi ke diri kita sendiri. Tanyain dulu apakah kita ini sebenarnya udah ngerti tentang perspektif customer kita. Jadi yang harus ditelaah adalah bukan nyalahin faktor eksternal, customernya, budayanya beda, teknologinya lemot, tapi lihat dulu apa kekurangan kita, apakah kita sudah ngerti perspektif customer kita. Jadi daripada kita nggak bisa paham pain point customer, udah gitu customernya juga akhirnya ngerasa marah-marah terus, karyawan stres dan bisnis rugi, mendingan kita pertama berusaha untuk memahami mereka lewat berbagai cara. Misalnya kita ikut training tentang cara memahami kebutuhan customer. Mungkin kita pakai teknologi, tapi balik lagi tanyain ke kita udah siap belum pakai teknologi itu. Sama jangan lupa yang namanya feedback loop. Selalu tanya setiap periode kepada customer, apakah yang kita berikan selama ini sudah sesuai dengan apa yang mereka mau. Soalnya kalau itu bisa kita lakukan, kita akhirnya bisa bukan sekedar melayani, tapi nyambungin hati dan ekspektasi. Intinya itu tuh semua balik lagi ke diri kita. Tanyain pertanyaan paling besar dalam case ini yaitu, apa aku udah paham perspektif customerku? So, buat teman-teman yang lagi ngalamin hal serupa, tulis ya di kolom komen seperti apa pengalamannya. Saya Tei Radwan dari LND Indonesia. Bye-bye.